Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bakti Aryani Melinda Pertiwi akan menjelaskan tentang database trigger yang dibimbing oleh Rengga Asmara Eskom OCA. Tujuannya dapat memahami macam-macam tipe trigger, memahami trigger dan penggunaannya, dapat membuat database trigger, memahami database trigger yang dapat mengaktifkan sebuah aturan, menghapus database trigger. Pendahuluan. Trigger adalah blok PL/SQL atau prosedur yang berhubungan dengan tabel, view, skema, atau database yang dijalankan secara implisit pada saat terjadi sebuah event. Tipe dari trigger adalah application trigger diaktifkan pada saat terjadi event yang berhubungan dengan sebuah aplikasi. Database trigger diaktifkan pada saat terjadi event yang berhubungan dengan data seperti operasi DML atau event yang berhubungan dengan sistem, semisal logon atau shutdown yang terjadi pada sebuah skema atau database. Penggunaan trigger dibuat sesuai dengan keperluan. Ada kalanya trigger perlu dibuat dan kadangkala tidak perlu dibuat. Trigger perlu dibuat pada saat membentuk sebuah aksi tertentu terhadap suatu event, memusatkan operasi global. Trigger tidak perlu dibuat jika fungsionalitas yang diperlukan suatu data pada Oracle server duplikat atau sama dengan fungsi trigger yang lain. Prosedur yang bisa dibuat dalam database, kemudian prosedur tersebut dipanggil pada trigger. Jika penggunaan trigger terlalu berlebihan, maka akan menyebabkan terjadi sifat ketidaktergantungan yang terlalu kompleks sehingga akan mempersulit pemeliharaan dari aplikasi yang besar. Gambar berikut ini menunjukkan ilustrasi dari penggunaan trigger. Sintak penulisan dari database trigger berisi komponen berikut. 1. Trigger timing. A. Untuk tabel yaitu before, after. Untuk view, instead of. Kemudian nomor 2 yaitu trigger event seperti insert, update, atau delete. 3. Nama tabel yaitu nama tabel atau view yang berhubungan dengan trigger. 4. Tipe trigger yaitu baris atau pernyataan atau statement. 5. Clause when untuk kondisi pembatasan. 6. Trigger body, bagian prosedur yang dituliskan pada trigger. Komponen trigger. Komponen dari sebuah trigger ada 6, yaitu trigger timing, trigger event, nama tabel, tipe trigger, clause when, dan trigger body. Berikut ini penjelasan komponen dari trigger. Trigger timing adalah waktu kapan trigger diaktifkan. Ada 3 macam trigger. Timing yaitu before, yaitu trigger dijalankan sebelum DML event pada tabel. After, trigger dijalankan setelah DML event pada tabel. Instead of, trigger dijalankan pada sebuah view. Trigger event ada 3 kemungkinan, yaitu insert, update, atau delete. Pada saat trigger event update, kita dapat memasukkan daftar kolom untuk mengidentifikasi kolom mana yang berubah untuk mengaktifkan sebuah trigger. Contohnya update of salary bla bla bla. Jika tidak ditentukan, maka perubahannya akan berlaku. Untuk semua kolom pada semua baris, tipe trigger ada 2 macam, yaitu statement. Trigger dijalankan sekali saja pada saat terjadi sebuah event. Statement trigger juga dijalankan sekali, meskipun tidak ada satupun baris yang dipengaruhi oleh event yang terjadi. Row trigger dijalankan pada setiap baris yang dipengaruhi oleh terjadinya sebuah event. Row trigger tidak dijalankan jika event dari trigger tidak berpengaruh pada satu baris pun. Contoh pembuatan trigger. Contoh berikut ini akan mengaktifkan sebuah trigger pada saat sebuah baris tunggal dimanipulasi pada tabel. Misal diberikan perintah DML untuk menyisipkan baris baru ke dalam tabel sebagai berikut. Insert into departments, department ID, department name, location ID, values-nya 400, consulting 2400.
Ilustrasi dari trigger timing untuk event tersebut adalah sebagai berikut. Before statement trigger, before row trigger, after row trigger, after statement trigger. Jika DML statement berlaku untuk lebih dari satu baris yang ada pada tabel multiple row, semisal update employees, set salary sama dengan salary kali 1,1, where department ID sama dengan 30. Maka ilustrasi dari trigger timing untuk event tersebut adalah seperti berikut. Before statement trigger, before row trigger, after row trigger, before row trigger, after row trigger, after statement trigger. DML statement trigger. Berikut ini sintak atau cara penulisan untuk pembuatan DML statement trigger. Create or replace trigger, trigger name, timing, event 1 or event 2 or event 3 on tabel name trigger body. Di sini yaitu contoh pembuatan DML statement trigger. Nama triggernya yaitu add urut. Timingnya yaitu before insert on employees. Kemudian trigger bodinya di sini insert into playlist urut values sec urut next file commit. Contoh trigger di atas akan membatasi penyisipan baris baru ke dalam tabel employees diperbolehkan hanya pada jam kerja mulai hari Senin sampai Jumat. Jika user menyisipkan baris baru di luar ketentuan tersebut, misal pada hari Sabtu, maka akan tampil pesan kesalahan. Perintah berikut ini akan menguji trigger secure EMP dengan memberikan perintah SQL berikut ini pada jam di luar jam kerja sebagai berikut. Insert into employee, employee ID, last name, first name, email, hire date, job ID, salary, department ID. Contoh pembuatan trigger. Perintah tersebut akan memberikan pesan kesalahan seperti di bawah ini, yaitu insert into employees, employee ID, last name, first name, email, bintang. Di sini terdapat pesan kesalahan karena tidak boleh menginputkan tanda bintang di sini. Terdapat 3 kesalahan. Kemudian mengkombinasikan event pada trigger. Beberapa event pada trigger bisa dikombinasikan dalam sebuah trigger dengan menggunakan predikat conditional, inserting, updating, dan deleting. Berikut ini akan dibuat trigger yang menggunakan predikat conditional, inserting, updating, dan deleting untuk membatasi manipulasi data pada tabel employees. Hanya diperbolehkan pada setiap jam kerja mulai hari Senin sampai dengan Jumat. Seperti ini, terdapat before insert or update or delete on employees begin, terdapat if kondisi, kemudian if deleting dan raise application error, maka akan tampil pesan kesalahan. Kemudian employees tabel only during business hours, else if inserting dan raise application error, maka akan keluar pesan kesalahan. Kemudian else if updating salary dan raise application error salary, kemudian else raise application error, kemudian kita tutup if-nya. Row trigger. Berikut ini sintak atau cara penulisan untuk membuat row trigger. Create or replace trigger, trigger name, timing, event 1 or event 2 or event 3 on tabel name, referencing old as old, new as new for each row when condition trigger body. Contoh berikut ini akan dibuat row trigger dengan timing before untuk membatasi operasi DML pada tabel employees hanya diperbolehkan untuk pegawai yang memiliki kode pekerjaan @pres dan @vp serta memiliki gaji kurang dari 15.000. Maka seperti ini triggernya.
menggunakan old and new qualifier. Pada row trigger, nilai dari kolom sebelum dan sesudah perubahan data dapat dirujuk dengan menggunakan old dan new qualifier. Old dan new hanya digunakan pada row trigger. Old dan new menggunakan prefix atau titik 2 untuk pernyataan dalam perintah SQL. Jika qualifier ini terlibat dalam pembatasan kondisi pada clause when, maka tidak digunakan prefix. Row trigger akan menurunkan unjuk kerja jika banyak dilakukan update pada tabel yang cukup besar. Contoh trigger berikut ini menggunakan old dan new qualifier pada row trigger. Maka seperti ini, terdapat values user sysdate titik 2 old.employee id titik 2 old.lastname titik 2 new.lastname titik 2 old.job id titik 2 new.job id titik 2 old.salary dan titik 2 new.salary. Untuk memeriksa hasil dari pembuatan trigger di atas, diberikan perintah SQL seperti ini. Jika berhasil, maka terdapat pesan satu row tercreated dan terupdate. Hasil dari perintah SQL tersebut adalah akan disimpan record perubahan pada tabel audit AMP tabel sebagai hasil dari operasi trigger. Maka menggunakan sintaks select username timestamp bla 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 from audit AMP tabel. Maka tampilannya akan seperti ini. Menggunakan when pada trigger. Untuk membatasi operasi trigger hanya pada baris yang memenuhi kondisi tertentu, maka digunakan clause when. Berikut ini akan dibuat trigger pada tabel employees yang menghitung komisi yang diterima oleh seorang pegawai pada saat sebuah baris ditambahkan ke dalam tabel employees atau pada saat dilakukan modifikasi pada gaji pegawai. Seperti ini. Menggunakan when pada trigger. Pada clause when, penggunaan old dan new qualifier tidak dengan prefix. Untuk menggunakan new qualifier, gunakan before row trigger. Jika timing before pada trigger di atas diganti dengan after, maka akan didapat pesan kesalahan seperti ini. Cannot change new values for this trigger type. Perintah umum. Berikut ini perintah-perintah umum yang digunakan pada trigger. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan database trigger, digunakan perintah alter trigger, trigger name, disable, or enable. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan semua trigger yang berlaku untuk sebuah tabel, digunakan perintah alter tabel, tabel name, disable, or enable all. Untuk melakukan kompilasi ulang sebuah trigger, digunakan perintah alter trigger, trigger name, compile. Untuk menghapus trigger dari database, digunakan perintah drop trigger, trigger name. Catatan, semua trigger yang berlaku pada sebuah tabel akan dihapus pada saat tabel tersebut dihapus dari database. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk latihan soal nomor 1, perubahan pada data hanya diperbolehkan selama jam kerja dari jam 8.45 pagi sampai 17.30 dari hari Senin hingga Jumat. Buat stored prosedur dengan nama secure DML untuk mencegah DML statement dijalankan di luar dari jam kerja dengan menampilkan pesan, yaitu perubahan pada data hanya diperbolehkan hanya pada jam kerja. Untuk soal nomor 1, kita ketikkan coding seperti di bawah ini. Create or replace trigger source DML dengan nama source DML before insert or update on employees begin if to char sysdate dy in sub or sun or to char sysdate hh24 mi not between 0845 and
17.30, dan raise application error dengan alamatnya 20.500. Kata-katanya perubahan data hanya diperbolehkan pada jam kerja. Kita execute. Trigger tercreated. Untuk latihan soal nomor 2 yaitu buat statement trigger pada tabel jobs untuk memanggil prosedur di atas. Untuk soal nomor 2 kita coba update employees, set salary sama dengan 7.700, where employee ID sama dengan 200. Kita execute. Terdapat kesalahan, yaitu perubahan data hanya diperbolehkan pada jam kerja yaitu 08.45, sedangkan di sini kita jamnya menunjukkan pukul 18.00.